ketika bersih kandang itu semuanya bebas dari skepis terus dan tidak bau tentunya, kan memang 11-12 ya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Kali ini Juragan Niko akan bersih-bersih kandang ya. Jadi akan memberitahu cara bersih-bersih kandang itu seperti apa, lalu agar ketika bersih kandang itu semuanya bebas dari skepis terus dan tidak bau tentunya, kan kadang ada pemula atau peternak kelinci yang kandangnya jarang dibersihkan. Itu sebaiknya dibersihkan ya, sering dibersihkan, maksimal 2 hari. Kalau saya pribadi itu maksimal 2 hari harus segera dibersihkan, karena ketika ada pernah saya hari ketiga itu sudah kotoran menumpuk, lalu banyak kelinci yang terkena skepis. Jadi ini pasca saya bersihkan untuk kotorannya masih saya bersihkan, tetapi belum saya siram ya. Jadi ini memang harus disiram, lalu setelah disiram disikat, dan next harus diapakan nanti kita lihat ya untuk kelanjutannya. Tonton terus di channel Juragan Niko, oke. Jadi ini kotorannya ini ya, 1 ember full dalam sehari itu menghasilkan 1 ember full, banyak banget. Ini memang kotorannya memang banyak banget. Jadi memang 1 ember itu 1 hari, karena memang pakannya juga hampir 1 ember juga ya. Jadi memang 11-12 ya. Lalu setelah ini kita akan siram-siram ya, oke. Ya, setelah kita singkirkan untuk kotorannya, kita menggunakan ini ya, ini semprotan. Saya isinya itu hanya seperti apa, sunlight ya, yang untuk wangi-wangi aja. Ini nanti disemprotkan, ini nanti disikat juga ya. Ini memang disemprotkan biar mudah dalam membersihkan ya. Jadi memang harus dibersihkan ya. Ini semua memang harus disemprot di bagian dimana sering ada tempat kotorannya. Kebetulan ini berlapis aluminium ya, jadi kotoran tidak basah di sini dan tidak meresap di semen ya. Ini juga ya, harus pertama semprot dulu ya, sampai merata semuanya dah tersemprot itu ya. Nah, ini ada semprot oke ya. Sudah disemprot, selanjutnya kita akan menggunakan selangnya ya. Nah, ini selang, yes ya, oke. Ya, jadi setelah kita semprot, setelah dibersihkan kita semprot menggunakan selang ya. Jadi untuk saya disemprot aja. Oke, untuk
bagian atas ini harus disikat ya. Seperti bagian atasnya seperti ini, sikat ya, seperti ini. Kenapa harus disemprot? Karena kadang di sini juga terdapat sisa-sisa kotoran ya, dan juga mengakibatkan adanya bibit-bibit skepis ya. Ini harus disemprot. Kalau disikat itu pasti ada sisa-sisa dari bulu-bulu, itu penting harus dibersihkan juga ya. Lalu tidak bagian sini tapi semuanya juga dibersihkan ya. Bagian sana juga dibersihkan ya. Harus dibersihkan karena kalau sampai tidak dibersihkan seperti ini, kadang bibit skeptis masih menempel di bagian bawah ini, bagian ini. Ini memang harus kita sikat. Yang pertama agar kelinci juga nyaman ketika kandang bersih, biasanya kelinci nyaman. Jadi kalau kadang ada cuma dibersihkan kotoran tetapi tidak disiram itu sama saja ya, karena mesti ada sisa-sisa dari kotoran itu. Kita lanjut ke bagian yang sebelah sana, itu nanti saya siram dulu terus disikat semua. Dan ini bagian bawah ini juga harus saya siram ya, pasti saya siram karena ini pasti ada sisa-sisa dari kotoran-kotoran itu. Harus siram-siram ya, dibersihkan sampai tuntas sebenarnya. Ini harus tuntas ya. Ya, dibersihkan. Ini juga untuk menghilangkan sisa-sisa dari kotoran dari kelinci itu ya. Ya oke, setelah bersih-bersih, nah ini udah dicuci seperti tadi ya semuanya ya, udah bersih semua ya. Sembari ini juga diisi untuk tempat minumnya ya, tempat minum di fullkan. Setelah di fullkan nanti kita baru akan menyemprot sesuatu ya, sesuatu apa itu. Jadi setelah kita membersihkan, kita cek juga untuk minumannya itu harus full semua ya. Setelah ada 3 penampungan ini semua harus full ya. Ya setelah ini kita semprot menggunakan pertaken ya, bisa campuran pertaken atau bisa juga menggunakan rodalon. Apa itu rodalon? Jadi itu adalah kawan-kawan atau sobat kelinci bisa beli di toko ternak. Itu seperti dia berfungsi untuk menguraikan hewan-hewan kecil atau serangga. Jadi fungsinya juga menghilangkan skepis. Ini kita semprotkan untuk ke bagian atas ini ya, juga kandang juga boleh kita semprot sekali ya. Jadi fungsinya agar tidak menimbulkan atau mencegah adanya skepis ya, atau serangga-serangga kecil yang menyebabkan skepis pada kelinci. Ini harus diratakan. Ini memang saya semprot 2 hari sekali, jadi memang harus rutin karena namanya skepis itu pasti ada di setiap kandang para sobat kelinci atau peternak kelinci. Memang harus disemprot-semprotkan rutin ya, karena memang untuk skepis ini merupakan masalah klasik istilahnya. Jadi masalah klasik itu banyak breeder-breeder itu yang gagal karena masalah skepis. Aslinya tuh masalah skepis itu sepele ya, sepele, tetapi akan parah jika dibiarkan ya. Setelah skepis
kita semprot lagi menggunakan ini pewangi ya, itu tadi ya, agar kandang tidak bau juga ya. Ini ya, disemprot semua ya, ya sekarang tidak bau dan kelinci juga nyaman ya. Setelah ini kita menggunakan ini ya, ini tadi udah membersihkan, jadi udah disemprot dengan Rodalon. Yang pertama disemprot Rodalon, terus setelah disemprot Rodalon itu biasanya saya pakai itu ya, Pertagen. Di Pertagen saset itu seperti bubuk dicampurkan ke air, langsung menggunakan semprotan itu disemprot. Itu fungsinya mencegah adanya skepis atau serangga-serangga kecil yang menyebabkan gudik ya. Itu lalu sama mengurangi amonia ya. Yang penting itu sama juga untuk kotoran itu jadi lebih netral atau tidak terlalu bau. Ada juga cara lain, yaitu gunakan jamu ya. Jamu kelinci itu diberikan di minuman, atau biasanya saya menggunakan ini E4 ya. Nah, E4 ini berfungsi untuk mengurangi yang namanya bau di kandangnya. Bisa disemprotkan atau langsung ke minuman aja nggak apa. Pemberiannya biasanya saya 3 sampai 5 mili. E4 itu efektif mikroorganisme E4 untuk peternakan ya. Jadi dia mengandung Lactobacillus EC, Saccharomyces cerevisiae, sama Rhodophymus palustris. Jadi berfungsi untuk menyeimbangkan dalam perut ternakan itu agar maksimal dalam pencernaan, lalu memperbaiki kesehatan ternak, menurunkan kadar gas amoniak kotoran kelinci ya, yaitu jadi baunya itu tidak terlalu bau ya. Lalu mencegah bau tidak sedap pada kandang, mengurangi jumlah lalat dan serangga ternak ya, itu salah satu skeptisnya itu ya. Jadi pemberiannya memang saya 2 hari sekali selalu diberi untuk minuman dan juga disemprot rutin. Lalu untuk seminggu sekali saya juga selalu mengganti ini ya, dicuci lah minimal. Kalau ada yang bolong-bolong sudah rusak seperti ini harus diganti. Jadi emang saya ganti dan juga dicuci ya. Ini setelah habis dicuci juga ini jadi bersih ya, bersih juga. Jadi kita dalam berternak juga harus menjaga kebersihan sehingga kandang kita tidak terlalu bau dan tidak bau ya minimal. Jadi memang itu ya, untuk di sini. Jadi itu tadi mengenai sedikit cara ya untuk agar kandang kita tidak terlalu bau dan menguranginya ya. Itu tips-tips beberapa. Jaga selalu untuk kebersihan di kandang sobat-sobat kelinci, karena itu juga mencerminkan dari farm kita. Oh my god, wow. Jadi kalau farm kita bersih, farm kita tidak bau, otomatis teman-teman ternak lain atau teman-teman ternak yang datang ke kandang kita otomatis akan nyaman. Jadi itu juga berpengaruh terhadap cara pandang orang terhadap farm kita ya. Itu lagi untuk sedikit itu ya tipsnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe di channel Juragan Niko. Oke, see you di next episode. Bye.